Mempertahankan Sintayong untuk melatih Indonesia itu sebuah keharusan, saudara-saudara, sebuah keharusan karena ya dia sudah bagus, dia sudah Indonesia itu sudah on the track. Nah, kalau masalah dia mengaku menerima tawaran melatih dari negara lain, dari tim lain di luar ASEAN, ya PSSI nggak usah baper, biasa aja. Itu menunjukkan bahwa pengakuan internasional bahwa apa yang dia kerjakan di Indonesia itu berhasil. Pelatih yang berhasil itu selalu mendapatkan tawaran dari banyak tim. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita cakap, kita bacotin, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, Brunei, Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa provokasi, tanpa kebencian, berdasarkan fakta dan bukan klaim, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas rumor Sintayong. Pengakuan Sintayong bahwa dia mendapatkan tawaran melatih di luar negeri, di luar ASEAN. Dan itu membuat Indonesia gempar. Membuat Indonesia gempar. PSSI meresponnya dengan cukup baper menurut saya. Dan terjadi lagi pro dan kontra. Apakah Sintayong masih harus bertahan atau biarkan dia pergi. Ini akan menjadi debat yang menarik di kalangan supporter Indonesia sampai kontrak dia diperpanjang. Karena yang terakhir ini kontrak dia hanya sampai Juni 2024. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bacotin di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, setelah Piala Asia itu berakhir bagi Indonesia ya, setelah terhenti di babak 16 besar dari Australia, ternyata di media itu ramai sekali pernyataan Sintayong di sebuah media di Korea Selatan. Media apa gitu, Chang siapa gitu, pokoknya itulah di media Korea Selatan dia disebut, sebenarnya begini, backgroundnya itu dia mendapatkan pertanyaan dari media itu. Bagaimana? Apakah Anda ingin melanjutkan atau apa? Biasalah ngobrol-ngobrol, kemudian dia menyebut bahwa sebenarnya saya itu mendapatkan tawaran dari klub, dari tim. Dia tidak menyebut itu tim atau negara, tapi dia menyebut tim lah pokoknya. Dia tidak menyebut klub atau negara, dia menyebut tim dari luar Asia Tenggara untuk mempekerjakan saya. Tetapi kan saya masih punya kontrak dengan PSSI untuk di Piala Asia, Piala AFC U23 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi kontrak dia itu baru, yang kontrak terbaru ya, yang 6 bulan setelah Desember kemarin Selasa itu hanya berlaku sampai Juni. Kemungkinan 30 Juni 2024. Nah, dia mendapatkan pertanyaan itu dan saya dapat tawaran, tetapi sekarang fokus saya adalah Indonesia. Saya belum tahu ke depannya seperti apa. Apakah saya akan diperpanjang kontraknya atau tidak. Dia hanya ngomong begitu saja, itu kan wajar. Wajarlah orang yang pelatih yang bekerja di sebuah negara, pelatih yang bekerja di sebuah tim, ketika kontraknya akan memasuki habis itu biasanya kan ada banyak tawaran. Kalau dia dianggap berhasil melatih sebuah tim, sebuah klub, sebuah negara, itu pasti akan ada tawaran yang datang. Apalagi kontraknya belum pasti, masih akan berakhir. Jadi itu normal saja di dunia sepak bola, di dunia persepak bolaan lah. Di transfer window, jendela transfer itu biasa-biasa aja. Pelatih dilirik tim lain, kemudian dapat tawaran melatih tim lain, ditawari gaji yang lebih besar. Ketika kontraknya akan segera berakhir, itu wajar. Bahkan ketika kontraknya masih berjalan pun banyak sekali pelatih yang ditawari untuk melatih tim lain.
banyak juga pelatih yang diiming-imingi bayaran besar itu karena pelatih yang bersangkutan itu dianggap berhasil dengan tim yang saat ini dia latih, saudara-saudara. Pernyataan Sintayong itu, saudara-saudara, ternyata mendapatkan respon dari Indonesia, dari dalam negeri lah, supporter seperti biasalah, pro dan kontra. Walaupun sebenarnya menurut saya banyak yang pro lah, banyak yang mendukung Sintayong untuk bertahan, banyak. Tapi ada juga yang kontra, biasalah. Normal di sebuah negara demokrasi itu biasa, kecuali Anda hidup di Korea Utara. Nah, itu disusul pro dan kontra. Banyak yang mengatakan ya harusnya Sintayong dipertahankan aja, ya sudah coach, nggak usah pergi main di Indonesia aja. Tetapi kan dia juga harus memikirkan masa depan dia, kontrak dia berakhir Juni dan PSSI gini, jadi PSSI itu memberi target kalau nanti Sintayong itu bisa membawa timnas U23 ini masuk ke 8 besar, perempat final. Jadi lolos dari fase grup Piala Asia U23 itu kontraknya akan diperpanjang sampai 2027. Tetapi kalau tidak, kontraknya ya berhenti sampai Juni 2024. Itu seperti itu perjanjiannya yang disampaikan oleh Erick Thohir. Nah, merespon ini saudara-saudara, PSSI juga tampaknya menurut saya agak baper juga sih. Agak baper juga. Dia bilang begini, kalau memang Sintayong nggak mau melatih Indonesia ya nggak apa-apa, silahkan. Silahkan, kalau dia mendapatkan tawaran dari luar negeri dan dia merasa tertarik dan dia minat, dia tidak mau melatih Indonesia ya silahkan, itu hak dia. Pernyataan PSSI, dan itu menjadi bola panas di Indonesia. Itu mengesankan seolah-olah PSSI ya sudah angkat tangan saja, tidak mau. Ya sudah, kalau lu diambil ya bawa pergi saja. Kayak begitulah. Itu yang menjadi permasalahan di Indonesia. Banyak sekali pendukung Indonesia, supporter timnas ini ya memberikan kritik ke PSSI, mereka mendukung Sintayong karena begini, seharusnya PSSI tidak seperti itu. Harusnya PSSI jauh lebih bijak. Dia mengatakan ya sudah, ya kalau dia mendapatkan tawaran ya itu wajar. Misalnya dia ngomong itu normal karena dia memang pelatih yang bagus, tetapi komitmen Sintayong masih dengan tim nasional Indonesia dan kami punya rencana untuk memperpanjang kontrak dia untuk 2-3 tahun 50. Kayak begitu, itu kan jauh lebih bijak daripada ya sudah kalau mau melatih luar negeri silakan. Jadi itulah yang membuat banyak pendukung itu kembali terbelah, pro dan kontra. Tetapi saya lihat mayoritas masih mendukung keberadaan Sintayong di timnas Indonesia. Saudara-saudara, begini, di sepak bola itu saudara-saudara, tawaran transfer itu apa? Kalau pemain ya istilahnya transfer, kalau pelatih itu ya tawaran, ditawari melatih di mana-mana. Itu bisa terjadi ketika pemain atau pelatih itu dianggap berhasil berhasil dengan satu tim, dengan tim yang saat ini diperkuatnya. Itu kalau dia berhasil itu pasti akan mendapatkan tawaran bermain di mana-mana. Misalnya pemain Kylian Mbappe dianggap berhasil bersama Paris Saint-Germain, otomatis tawaran dari Real Madrid, dari Liverpool, dari mana-mana datang. Erling Haaland itu sukses bersama Manchester City, otomatis tawaran datang dari mana-mana. Kemudian siapa lagi? Lautaro Martinez di Inter Milan dianggap berhasil. Tawaran datang di mana-mana. Roberto De Zerbi, pelatihnya Brighton, itu dianggap berhasil. Tawaran juga datang kemana-mana. Kemudian Simone Inzaghi. Kemudian siapa lagi? Pep Guardiola. Jadi itu normal. Tawaran semacam itu dari tim-tim lain, baik itu klub maupun tim nasional, itu datang kepada seseorang di sebuah pelatih di sebuah tim itu karena dia dianggap cukup berhasil. Ya walaupun tidak berhasil sekali, cukup berhasil mengelola tim itu. Dalam hal ini ketika konteksnya Sintayong berarti tim atau klub atau timnas yang menawari Sintayong bekerja itu setelah Piala Asia itu, dia melihat pekerjaan Sintayong di Indonesia itu cukup berhasil, cukup sukses. Walaupun tidak ada juara ya, belum juara, tetapi dia menganggap itu cukup sukses. Ya mungkin saja dia melihat prosesnya, mungkin saja dia melihat cara bermain, mungkin saja dia melihat materi pemain yang dimiliki, kemudian mungkin saja dia melihat pendekatan yang dilakukan, mungkin saja dia melihat target yang dibebankan di Piala Asia tercapai. Jadi ada banyak variabel mengapa sebuah tim itu tertarik kepada pelatih tim lain. Dan yang paling umum adalah keberhasilan pelatih itu di tim yang sedang dia asuh.
melihat apa yang dilakukan Sintayong, ya menurut saya wajar-wajar aja kalau ada tim yang berminat, tim dari negara lain, dari luar Asia Tenggara yang konon katanya itu tim besar yang bersedia membayar gaji Sintayong 2 kali dari yang didapatkan di Indonesia. Itu wajar-wajar aja. Kalau sudah perhatikan apa yang dia kerjakan itu menurut saya bagus lah. Kita main di Piala Asia. Piala Asia ya, kita tim dengan rata-rata pemain paling muda. Usia kita muda. Sintayong berani menampilkan Hoki Caraka yang 19 tahun. Marcelino Ferdinand 19 tahun. Ivar Jenner, Rafael Struijk itu 20, 21 tahun, 20 tahun. Kemudian belum lagi yang Rizky Ridho, Pratama Arhan itu juga masih muda-muda. Kemudian Hernando Ari juga masih muda-muda. Dan ketika dia menangani tim ini, saudara-saudara, Anda lihat pertandingan melawan Irak, pertandingan melawan Jepang, pertandingan melawan Australia. Oke, kita kalah, fine, kita kalah. Tetapi Anda harus lihat cara bermain. Cara bermainnya itu berbeda sekali dari tim nasional Indonesia zaman dulu. Yang diperkuat pemain-pemain senior berusia 28, 29, 30-an, itu beda sekali. Pemain itu tampak sekali berani melakukan, berani yang saya bilang. Mukanya tidak pucat, tidak menunduk. Mereka berani menatap wajah Australia, wajah Jepang, wajah Irak, bahkan berani memain-mainkan bola. Anda lihat waktu melawan Australia, itu kan bagaimana Indonesia ngelawan bule, itu biasanya kita itu inferior. Tetapi melawan Australia itu tidak. Itu terlepas dari skornya karena memang kita tidak punya penyerang yang bagus. Dan 2 gol di akhir babak kedua itu pemain kita sudah lengah. Termasuk gol ketiga, gol kedua, gol pertama itu. Jadi terlepas dari hasil itu kita main cukup bagus. Dan menurut saya itu adalah modal yang berharga. Apa yang dikerjakan Sintayong yang membuat negara lain, membuat tim lain dari luar negeri itu mengangkat respect. Angkat jempol, angkat topi, menghargai dan ingin mempekerjakan Sintayong. Masalahnya begini, saudara-saudara, nanti kalau Sintayong ini berhenti, tidak bekerja lagi di Indonesia, ini nanti yang saya khawatirkan adalah tim nasional Indonesia ini kembali ke setelan pabrik. Kembali ke asal. Kan sekarang ibarat kata ya seperti handphone lah. Ini seperti aplikasi, seperti laptop. Ini Sintayong ini sudah mengupgrade softwarenya Indonesia ini, mengupgrade ke level yang taruhlah level 5 atau level 6. Tetapi nanti kalau ini dia kembali hilang lagi, dia pergi, itu saya takutnya itu kembali ke setelan awal pabrik, ke level 1. Ini kan bahaya, harus mulai lagi dari nol, harus mulai lagi dari awal. Karena begini, di sepak bola ini setiap pelatih berganti itu pasti dia punya selera yang berbeda-beda. Ya kalau kita dapat pelatih yang kemudian pelatihnya bagus, yang mampu sevisi, sepemahaman melanjutkan apa yang dilakukan oleh Sintayong, nggak masalah. Tetapi kan itu susah juga. Contoh saja Vietnam di tangan Park Hang-seo itu luar biasa, saudara-saudara. Semua tim-tim besar dilawan sama dia. Mereka masuk 100 besar. Kemudian tim-tim dari Asia Tenggara nggak ada yang berani lawan Vietnam. Tetapi ketika berganti rezim dari Park Hang-seo ke Philippe Troussier, berganti filosofi dari filosofi Korea ke filosofi Eropa, hasilnya kan Anda lihat sendiri. Lawan Indonesia aja kalah. Lawan Irak kalah, lawan Jepang kalah. Penampilannya jelek sekali, terlepas dari cedera pemain ya. Tetapi faktanya Vietnam itu tidak sebagus ketika zamannya Park Hang-seo. Determinasi mereka jelek. Semangat mereka jelek. Cara bermain dia jelek. Speed dia agak berkurang sedikit. Kemudian walaupun pemainnya itu sebenarnya tidak beda jauh dengan pemain-pemain yang zamannya Park Hang-seo. Ini yang saya takutkan nanti kalau Sintayong tidak lagi bekerja di Indonesia dan kita mendapat pelatih siapapun itulah, Jose Mourinho kah, Jurgen Klopp kah, kalau itu mulai lagi dari awal kan butuh waktu lagi, walaupun mereka juga pelatih kelas dunia. Itu yang ketakutan saya, saudara-saudara. Paling bijak dilakukan PSSI itu ya segera mengajak Sintayong untuk berdiskusi, meminta komitmen dia untuk bertahan. Karena gini loh, sodorin aja dulu surat kontrak sampai 2027 misalnya PSSI benar. Tetapi bilang ke Sintayong, Coach, ini nanti kontraknya ini baru ditandatangani setelah Piala AFC U23. Ketika Anda bisa mencapai target lolos ke babak perempat final, ke fase knockout, ini baru akan berlaku.
sekarang, ataupun mungkin saya begini, bisa juga ini ditandatangani sekarang tetapi nanti berlakunya setelah Piala Asia U20. Itu bisa dilakukan seperti itu supaya Sintayong juga merasa, oh saya dihargai, saya mendapatkan perlakuan yang baik dari PSSI, saya masa depan saya, kontrak saya diperpanjang, dan asisten-asisten saya juga akan dilanjutkan sampai 2027, sehingga saya tidak perlu lagi melirik-lirik tawaran dari negara lain, dari klub lain, dari tim lain. Nah, itu dia bisa fokus ke situ. Itu bisa dilakukan PSSI. Kemudian bisa juga berbicara dari hati ke hati lah, ngomong baik-baik. Coach, apa benar ini dapat tawaran dari sini, dapat tawaran dari Manchester United, dari Liverpool, dari Barcelona, apa benar? Oh ini begini, in case Coach Sintayong menjelaskan kronologisnya, nanti PSSI, oh kalau begitu ya udah nggak masalah Coach. Itu kan bisa. Jadi nggak usah, hindarilah pernyataan-pernyataan dari di media, di statement-statement di media, lewat media televisi, media sosial, media online, media apapun, karena itu akan menimbulkan kesimpang siuran, akan multi interpretasi, akan disalahartikan oleh supporter, dan itu akan menimbulkan kegaduhan. Dan kalau gaduh begini saudara-saudara, itu tidak bagus lah, kontraproduktif. Tidak baik untuk masa depan sepak bola Indonesia, karena kita selalu berkutat dengan hal-hal yang tidak penting. Jadi fokus saja kepada nextnya seperti apa. Saya saudara-saudara, ke depan ini Indonesia akan lebih bagus dari apa yang terjadi di Piala Asia kemarin. Indonesia akan jauh lebih bagus. Selain pemainnya masih muda, bisa untuk 4 sampai 5, 6, 7, 8, 10 tahun ke depan itu masih bisa digunakan. Itu masa depannya bagus sekali saudara, dengan pemain-pemain seperti ini. Asalkan pelatihnya masih sama. Selain itu juga, ke depan kenapa kita bagus? Karena kita akan kedatangan beberapa pemain keturunan baru, pemain-pemain diaspora, pemain-pemain yang baru menyelesaikan proses naturalisasinya. Jay Itzes sudah selesai, tinggal dipanggil untuk bermain. Kemudian Nathan Choaon tinggal sumpah jabatan, sumpah WNI. Kemudian si Ragnar Uratmangun juga dalam proses, Tom Hay dalam proses, Martin Paes dalam proses. Jadi ini akan bagus sekali. Ke depan ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 itu Indonesia akan bagus sekali, akan punya banyak sekali pemain bertalenta dari seluruh dunia. Dari pemain-pemain pemain yang punya nenek moyang dari Indonesia, pemain keturunan berdarah Indonesia yang tersebar di klub-klub yang menurut saya klub-klub yang bagus, dan mereka juga punya pengalaman, mereka masih bisa bermain untuk setidaknya 5, 4, 5, 6, 7, 8 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Jadi ini harus dipertahankan, momentum ini harus dipertahankan, jangan lagi dirombak. Kalau ini dirombak, waduh berat saudara-saudara, berat. Kita akan mulai dari nol. Let's say kita misalnya menunjuk pelatih yang berkualitas dari Eropa, Giovanni Van Bronckhorst, atau Jurgen Klopp, atau Xavi Hernandez. Tapi kan mereka juga butuh adaptasi, butuh waktu. Tidak segampang itu. Sebaliknya ketika Sintayong bekerja lagi, kan ini tinggal, istilahnya itu tinggal sprint sajalah. Gak usah lagi mulai dari awal. Dia sudah tahu karakter pemainnya. Tim ini semakin berkembang, itu semakin bagus. Jadi yang diharapkan adalah tim ini stabil, berkembang. Tidak usah gonta-ganti pelatih setiap tahun, setiap berapa. Gak usah, pertahankan saja supaya sepak bola Indonesia itu lebih maju, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke. Semua sudah kita bicarakan terkait tentang Sintayong, terkait tentang masa depan Sintayong yang mendapatkan tawaran untuk melatih di timnas atau di klub gitu, di luar Asia Tenggara, di luar Asia, dengan tentu saja bayaran, dengan tantangan yang jauh lebih menarik. Dan itu telah memunculkan pro dan kontra kembali di kalangan supporter Indonesia, di sepak bola Indonesia. Dan PSSI tampaknya memberikan respon yang menurut saya agak baper lah. Agak baper. Ya kalau Sintayong ingin pergi, ya silahkan. Itu adalah pernyataan-pernyataan buffer, seperti halnya ketika Sheikh Mansur, ketika Manchester City melihat Pep Guardiola mau direkrut klub lain.
Ya terserah, itu sebenarnya tidak boleh seperti itu, harus bagaimanapun caranya. Kita tidak boleh baper, tidak boleh baper. PSSI sebagai otoritas tertinggi sepak bola di Indonesia tidak perlu baper lah, tidak perlu baper, tetap harus fokus, tetap berusaha untuk mempertahankan Sintayong. Ya, apa itu biasa, Pak pelatih yang dianggap berhasil di sebuah tim itu selalu saja mendapatkan tawaran dari berbagai tempat. Misalnya Roberto De Zerbi di Brighton and Hove Albion. Nah, itu kan juga ditawar di mana-mana. Kemudian siapa lagi ya? Simone Inzaghi itu juga mendapatkan tawaran melatih di mana-mana. Kemudian siapa lagi? Jose Mourinho. Baru saja dipecat, saudara-saudara. Itu jadi normal saja. Tawaran dari negara lain, dari tim lain, dari luar negeri itu sebagai pengakuan bahwa kerja Sintayong di Indonesia itu ya memang bagus. Memang bagus dan dia layak diberi kesempatan untuk melatih di mana-mana pun yang dia inginkan. Nah, jadi menurut saya PSSI harus berusaha bagaimana caranya harus mempertahankan Sintayong. Kalau mau kontraknya diperpanjang ya diperpanjang. 2 tahun lagi juga bisa. Kalau saya 2 tahun lah, 2 tahun kasih dia kesempatan 2 tahun lagi. Karena apa yang dia kerjakan di Piala Asia itu terbukti bagus. Dengan pemain-pemain yang rata-rata masih berusia sangat muda, Indonesia mampu mencapai babak 16 besar. Nah, menjadi tim ASEAN kedua bersama dengan Thailand yang sampai di babak 16 terlepas dari keberuntungan yang kita dapat. Tetapi secara faktual, secara fakta di lapangan itu dia bagus. Dia bagus bagaimana dia mengelola tim ini dengan taktik dan strategi yang dia terapkan. Pendekatan dia kepada pemain juga bagus. Jadi menurut saya ya kalau dia mendapatkan tawaran dari luar ya PSSI harus berusaha sekuat tenaga untuk mencegah supaya Sintayong tidak pergi. Nah, caranya ya kontraknya diselesaikan 2 tahun kek, 3 tahun kek, atau berapapun itu yang sesuai. Jadi dipertahankan supaya kesinambungan tim nasional itu berjalan. Jangan sampai nanti bubar. Tim nasional mainnya mulai lagi dari nol, kembali ke setelan pabrik. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar saudara-saudara kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara, sampai bertemu lagi dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol. Salam olahraga dan merdeka.